Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd, ya ma'saral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Khususnya pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hambanya, yakni dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau termasuk uswah hasanah bagi kita semuanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Mu'ad yang terangkum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Karena pentingnya wasiat itu, Rasulullah mengawalinya dengan wallahi inni uhibbuka, wallahi inni uhibbuka. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu. Demi Allah aku mencintaimu Mu'ad. Apa wasiat beliau? Wasiat beliau adalah doa. Jangan kau tinggalkan Mu'ad doa setelah selesai sholat yang terangkum dalam doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Mu'ad, setelah selesai sholat jangan kau tinggalkan akan doa ini. Allahumma inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, memohon pertolonganmu ya Allah, agar aku selalu mengingatmu, berzikir kepadamu. Dan juga aku juga memohon kepadamu ya Allah, agar setiap waktu, setiap saat aku selalu bersyukur kepadamu. Dan ya Allah, aku juga mohon pertolongan agar aku bisa memperbaiki akan ibadah. Para jamaah rahimakumullah, kenapa 3 kata yang terangkum dalam doa ini diwasiatkan kepada Mu'adz secara otomatis juga kepada kita semua? Ini adalah sesuatu yang amat sangat penting. Jikalau Allah menolong kita agar kita setiap waktu, setiap saat selalu ingat kepada Allah, maka janji Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka barang siapa yang ingat kepadaku, azkurkum, kata Allah, aku pun juga akan ingat kepada orang yang telah mengingat aku. Inilah para jamaah rahimakumullah. Apa bentuknya zikir itu? Di antaranya adalah sholat. Sholat itu adalah salah satu bentuk zikir dari bermacam-macam zikir. Karena itu kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim tidak diperkenankan meninggalkan akan sholat. Karena apa? Sholat itu merupakan salah satu bentuk media komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Dan insya Allah kalau kita melakukan sholat itu dengan tumakninah dan istiqomah, maka sebenarnya doa-doa yang ada dalam sholat itu akan mampu menjawab seluruh persoalan hidup yang kita hadapi. Karena itu para jamaah, kita diperkenankan meninggalkan akan sholat kecuali alasannya itu dibenarkan oleh agama. Dan insya Allah kita tahu rukhsah di dalam sholat, keringanan di dalam rangka melakukan sholat juga telah diberikan oleh Allah juga Rasulnya. Tidak hanya sholat dalam bentuk zikir itu, baca Quran termasuk zikir. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari azzikr, dari peringatanku, yakni Al-Quran maksudnya. Karena nama lain Al-Quran itu ada Al-Huda, ada Al-Kitab, ada As-Syifa, ada Al-Furqan, termasuk azzikr. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dia tidak mau baca Quran, dia tidak mau mengkaji, memahami akan Quran, dan dia juga tidak mau mengamalkan akan Quran, fa innalahu ma'isyatan donkan, maka sungguh bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu akan menjumpai penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tidak hanya sampai di situ,
Bahkan nanti di alam akhirat orang yang demikian itu akan dikumpulkan termasuk kumpulannya orang-orang yang buta. Karena itu kalau ada kesempatan bacalah Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, 2 surat, atau mungkin lebih. Jangan abaikan akan baca Al-Quran. Tidak hanya membaca Quran para jamaah, bahkan zikir ba'da sholat itu merupakan salah satu bentuk zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga zikir. Bahkan 100 asmaul husna itu juga kalimah-kalimah zikir. Ada yang hanya ambil 1, ada yang ambil 2, ada yang membacanya ya Rahman ya Rahim, ada yang ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ada yang keseluruhan. Wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya. Itu juga bagian daripada berzikir kepada Allah. Bahkan tidak hanya itu para jemaah, kita berbuat sesuatu yang baik apabila diawali dengan zikrullah dan diakhiri pula dengan zikrullah, maka perbuatan itu termasuk ibadah kepada Allah. Mau makan bismillah, sesudah makan alhamdulillah. Mau berangkat kerja bismillah, atau bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Sepulangnya mengucapkan alhamdulillah. Dan bahkan sampai ke belakang pun kalau kita awali dengan zikrullah dan kita akhiri pula dengan zikrullah, itu bagian daripada ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setelah dari belakang alhamdulillahillazi adhaba anil adza wa afani. Itu ibadah. Karena itu para jamaah, ibadah termasuk bagian daripada zikir kepada Allah. Sesuatu yang kita awali dengan zikrullah, diakhiri pula dengan zikrullah, itu termasuk bagian daripada ibadah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Maka barang siapa yang betul-betul selalu ingat kepada Allah kapanpun dimanapun, baik di waktu pagi maupun siang maupun sore bahkan malam, maka hati itu akan menjadi tenang dan Allah juga akan selalu ingat kepada kita. Karena itu para jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita terkecoh oleh urusan dunia saja. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai itu harta bendamu dan anak-anak keturunanmu melalaikan untuk ingat kepada Allah. Karena itu para jamaah, kita memohon kepada Allah setiap selesai sholat, jangan sampai diabaikan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika yang pertama, wa syukrika. Kita juga memohon kepada Allah agar kita setiap waktu, setiap saat, kapanpun kita berada, selalu bersyukur kepada Allah, di waktu siang maupun di waktu malam. Dengan catatan, syukur yang sebenarnya itu istiqmalul mawahib bima aradallah, yaitu memanfaatkan, mempergunakan segala fasilitas yang dipinjami oleh Allah
dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan segala sesuatu yang merasa kita miliki, itu kita pergunakan untuk mencari ridha Allah. Itulah yang namanya syukur yang sebenarnya. Ucapan syukur memang alhamdulillah, tapi real daripada syukur itu adalah memanfaatkan, mempergunakan fasilitas yang dipinjam oleh Allah ini, kita pergunakan untuk mencari ridha Allah. Mata bisa melihat, kita pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang tertulis Al-Quran, yang tak tertulis adalah alam yang ada di sekitar kita ini. Sama dengan hati, sama dengan telinga. Sehingga sampai-sampai Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kata Allah, akan aku limparkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Manusia yang bagaimana yang akan dilimparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Dia punya hati. Dia tidak pandai bersyukur akan hati yang diberikan oleh Allah ini untuk memahami ayat-ayat Allah yang tertulis maupun yang tak tertulis. Diberi nikmat oleh Allah berupa telinga, juga tidak pandai untuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa telinga ini. Tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang tertulis maupun yang tak tertulis. Diberi mata juga sama, tidak pandai mensyukurinya. Tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, justru banyak dipergunakan untuk melihat yang berbau maksiat dan dosa. Bila tidak mau memanfaatkan, mensyukuri tiga nikmat itu, hati, telinga, dan mata, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang lalai. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Itulah, karena pentingnya wasiat Rasulullah kepada Mu'adz otomatis kepada kita, sampai-sampai diawali dengan wallah inni uhibbuka. Karena pentingnya wasiat itu kepada Mu'adz otomatis untuk kita juga. Doa ini jangan ditinggalkan, agar kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah, pandai bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan bahkan yang terakhir, wa husni ibadatik, aku juga memohon pertolonganmu ya Allah, agar aku mampu memperbaiki akan ibadahku. Maknanya apa? Agar betul-betul ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhohnya maupun ibadah ghairu mahdhohnya, itu benar-benar ikhlas karena Allah. Apa itu ibadah? Al ibadatu yattaqarrubu ilallah bi imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima azinabi. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi akan larangannya, dan berbuat segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang namanya ibadah. Agar kita di dalam rangka melaksanakan ibadah itu betul-betul dalam hati kecil kita karena Allah semata. Tidak hanya sholat yang lillahi ta'ala. Segala sesuatu yang kita lakukan, berangkatlah karena Allah, berangkatlah karena mencari ridha Allah, berangkatlah ikhlas karena Allah. Kalau bukan karena Allah,
salah satu bentuk ibadah mahdhah adalah sholat, maka fawailul lil musholli, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat itu bisa celaka? Karena yang pertama sahun, yang kedua raun, yaitu orang-orang yang melakukan sholat karena lalai. Lalai di sini maknanya mencuri itu pantas dilakukan orang yang nggak sholat. Kok orang yang sholat itu mencuri? Itu namanya sahur. Gibah itu pantas dilakukan orang yang nggak sholat. Kalau orang yang sholat kok gibah, itu namanya sahur. Perbuatan maksiat pantas dilakukan orang yang nggak sholat. Orang yang sholat kok melakukan perbuatan yang berbau maksiat dan dosa, itulah namanya sahur. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang kedua raun, riya, karena ingin diperhatikan oleh orang lain, bukan karena Allah. Berbahaya ini. Kalau ibadah itu bukan karena Allah, maka tidak ada apa-apanya. Karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu memperbaiki ibadah kita, khususnya ibadah sholat kita. Infak sedekah kita sama, kayaknya memberi, tapi bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh sesama. Karena itu para jamaah, hati-hatilah. Jangan sampai di dalam hati kita ada kesombongan. Karena pada hakikatnya apa yang kita lakukan sebenarnya adalah, yang kita cari hanyalah ridha Allah. Kalau ada kesombongan, sedikit pun kesombongan itu, maka tidak ada artinya apa-apa. Nah, sombong itu alamatnya diantaranya ziyadatul mansib. Kesombongan itu disebabkan karena bertambahnya tahta, jabatan, pangkat. Insya Allah para jamaah bisa lihat sendiri di era saat ini orang-orang yang seperti itu. Karena pangkatnya, karena jabatannya, karena tahtanya, sombong. Tidak hanya orang yang terkait, bisa jadi sampai keluarganya, anak-anaknya pun ikut sombong karena jabatan, pangkat, tahta yang dimiliki oleh ayahnya. Yang kedua, alamat sombong itu bisa jadi ziyadatul mal, karena bertambahnya harta. Padahal harta itu adalah amanah Allah, titipan Allah. Bahkan itu termasuk nikmat kecil karena bersifat sementara. Jangan sampai kita memberi orang lain apapun namanya, sedekah, zakat, infak, sedekah, jangan sampai karena manusia, tapi harus karena Allah. Karena itu adalah memang ada bagian orang yang berhak menerimanya. Bisa jadi sombong itu disebabkan karena ziyadatut ta'ah, karena bertambahnya taat, merasa sok alim sehingga menganggap orang lain remeh, rendah soal agama. Jangan. Dan yang terakhir, sombong itu bisa jadi karena alamatnya bertambahnya ilmu, ziyadatul ilmu, yaitu bertambahnya ilmu. Para jemaah insya Allah bisa lihat saat ini, begitu dia seolah-olah berilmu, sombongnya luar biasa. Walaupun di Quran ada larangan mencaci maki, menghina, menghasut dan lain sebagainya, tapi kenyataannya seperti itu di era saat ini. Karena itu para jemaah, kita selalu memohon kepada Allah, khususnya selesai sholat, jangan abaikan doa Rasulullah itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan para jamaah
akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya dan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Amma ba'd, ya ma'syaral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma ij'al auladana wat talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dainan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.